رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وأجل وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرف يا رب زده الشرف يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina wa fi muqaddimatihim syekhuna mu'allimina fi Kaffi Hazani asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi'ulumihim fid darain wa biniyatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mawdana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi yahriha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, saya muliakan para guru asatidzah, para hadirin
pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Al-Mu'allim Kiai Syafi'i Hazami, wabil khusus tuan rumah Sahibul Bait keluarga besar Mu'allim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 30 Muharram, penghujung bulan Muharram, besok kita sudah mulai memasuki bulan Syawal. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian bulanan. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaqad bayyana fi ma sabaqa, sebelum al-wajhus tsani. Walaqad bayyana fi ma sabaqa, telah kami terangkan ma sabaqa pada pasal sebelum tentang aqwal sahabat, tentang pendapat-pendapat para sahabat ya, ketika mereka memahami ya, hadis Nabi gitu, ya. Ketika sahabat memahami beda-beda, sahabat itu memahami hadis Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian juga al-fuqaha al-kiram, beda-beda pendapat fi hurriyatil fikri, diberikan kebebasan untuk berpendapat ya, tentu ada koridor-koridor, jadi nggak sembarangan beda-beda pendapat, ada aturan-aturan ya, tahu berijtihad ya, tahu Quran, tahu hadis, bahasa Arab, nah baru boleh dikatakan bebas mengeluarkan pendapat dari suatu nas. Ada mujumud ya, ada mujumud artinya tidak kita dilarang jumud itu artinya beku, disuruh kita berpikir, tidak boleh beku ala mazhabin wahid atas satu mazhab. Ini semua imam-imam baik Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lain-lain selalu mengatakan idza shahal hadisu fa huwa mazhabi. Apabila kamu menjumpai ada hadis sahih berbeda dengan pendapatku, ikutilah gitu. Itulah yang sahih, jangan ngikutin aku. Nah, berarti kan para imam itu sendiri tidak mewajibkan seseorang mengikuti pendapat dia. Apabila ada hadis sahih yang saya belum pernah jumpain, ente jumpain hadis sahih itu berbeda dengan pendapatku, itulah pendapatku. Jadi kata-kata Imam Malik ini dan para imam yang lain menunjukkan bahwa para ulama-ulama yang memang punya keahlian untuk ijtihad tidak mesti harus mengikuti satu mazhab, boleh bebas. Nah, hadza bila syakki wa adli ilal ikhtilaf, oleh karena diberikan kebebasan untuk berpendapat. Nah, maka disinilah yang menyebabkan ikhtilaful ulama, ikhtilaful fuqaha gitu. Itu al-wajhul awal. Nah, sekarang al-wajhus tsani, yang menyebabkan beda-beda pendapat. Yang kedua adalah minal maklum anal konun. Nah, seperti yang sama-sama kita maklumi, konun itu undang-undang. Undang-undang ada dua, ada undang-undang Allah syar'i, ada undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kalau kita undang-undang kita dibuat oleh manusia, KUHP. Itu kembalinya undang-undang sejak zaman Belanda itu. Ya, itu namanya wad'i, undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kalau syar'i, undang-undang yang dibuat oleh Allah. Baik itu undang-undang syar'i atau undang-undang wad'i, sama saja. La yumkinu an tubayyana fihi ahkamal khawadits bil baik undang-undang Allah atau undang-undang yang dibuat oleh manusia, tidak mungkin undang-undang itu nerangin secara tafsir. Ya, nggak mungkin secara tafsir, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena kejadian-kejadian ini terus menerus. Ya.
kemudian sesuatu yang tidak terjadi saat ini besok terjadi ya. Jadi kejadian itu nggak sama gitu ya. Oleh karena itu undang-undang baik undang-undang syar'i atau waqi selalu undang-undangnya lafalnya umum gitu ya. Jadi bisa relevan gitu ya. Bisa ditafsirin sepanjang masa. Nah itu kalau diperhatikan gitu, baik undang-undang syar'i atau waqi itu tidak nerangin hukum secara juz'i ya, secara satu persatu, tapi hukumnya itu selalu umum sehingga bisa ya fleksibel ikhlas kalau bahasa kita. Nah, jadi nggak mungkin tubayi nabi akamal sawadil juz'iyah satu persatu nggak bisa. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian itu ya tajaddan ya. Sepanjang masa mesti ada dan peristiwanya beda-beda. Wa kaifa yumkinu istiqra'uha wa hiya mutajaddidatun yatajaddadul azman wa li kulli zamanin min juz'iyatil hawadits ma laisa liwali. Karena kalau undang-undang itu undang-undang tidak fleksibel gitu, undang-undang beku tetap gitu, itu nggak bisa nanti memenuhi kebutuhan kebutuhan masalah yang timbul di kebelakangan. Nah, makanya undang-undang itu umum. Nanti ulama-ulama lah yang nafsirin. Ini contoh umpamanya, ya. Pada waktu zaman turunnya Al-Quran, Allah hanya mengatakan innamal khamru wal maisiru wal anqabu wal azlamu rijsun min amali. Al-khamru itu pada waktu sedang turun Quran, minuman yang memabukkan yang dibuat dari jus korma dan anggur waktu itu ya. Nah akhirnya di belakang hari kan bukan hanya sekedar itu ya, dari yang lain tidak, bahkan bukan hanya minuman, minuman ya, hari diisap tuh ya. Hari yang disuntik. Nah itu kan terjadi, sesudah itu terjadi. Nah jadi ulama bikin undang-undang kias namanya ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar Al-Quran, hadis, kemudian ada undang-undang sumber hukum namanya apa? Ya, nah, kenapa kias ini dibuat agar supaya itu tadi segala macam kejadian-kejadian yang timbul di belakangan hari yang belum pernah terjadi pada waktu zaman dulu bisa diikut sertakan hukumnya, asalkan ada aturan-aturan itu. Ya. Namanya ilat. Apa ilat tuh? Alasan. Kenapa khamr itu diharamkan? Alasannya memabukkan kan gitu. Nah, kalau seandainya zaman sekarang ya ada yang memabukkan, ya hukumnya sama gitu. Gitu kan? Ya, apalagi bukan hanya sekedar memabukkan. Kalau orang kecanduan sabu-sabu, ini bukan hanya akalnya yang hilang, ini juga bisa hilang. Kan lebih bahaya daripada hilang akal. Oleh karena itu ya haram, hukumnya sama seperti khamr itu. Nah, ini dia tuh. Nah, ini bisa ditafsirin. Itulah undang-undang syar'i, undang-undang tadi waktu ini yang dibuat oleh manusia itu tidak bisa, ya. Itu mendetil satu. Undang-undang itu selalu umum. Berarti kias tadi bisa dikiaskan sabu-sabu, bisa dikiaskan ekstasi, bisa dikiaskan itu. Asalkan alasannya itu sama. Itu apa tadi? Mabok. Jadi sedangkan perkara itu yang terjadi mutajaddidatun, yatajaddadul al-azman. Artinya peristiwa-peristiwa terjadi mengikuti waktu ya. Malai salibari. Kalau itu ilatasnya ibaratun anbain, kalau seandainya undang-undang itu ya nerangin tafsir ya. Lah ada dari ila itolitas nggak bisa. Undang-undang itu nggak bisa mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di belakangan hari ya.
Itu tasrik artinya nggak bisa dilaksanakan. Fata ayyana dan ayakun al-qanun ibarat qanun itu ibarat an qawaid kuliah, undang-undang umum gitu ya. Setiap yang memabukkan gitu kan umum tuh apa aja kalau mabuk, apalagi kalau lebih daripada mabuk, itu mabuk kan hilang akal. Jadi qawaid kuliah yu'rafu minha ahkam juz'iyatul hawadits, dengan undang-undang yang hukum yang umum itu bisa nanti mengetahui hukum-hukum atau perkara-perkara yang timbul di belakang hari daripada hukum-hukum yang tidak pernah terjadi pada waktu zaman dulu, alamari zaman sepanjang masa. Oleh karena itu asy-syara'i' as-samawiyah ibaratun an qawaid kulliyah. Syariat samawi itu yang dibawa oleh para rasul yang datang dari Allah ya. Itu syariat yang datang dari Allah, undang-undangnya umum untuk qawaid kulliyah. Kata iril qawanin sama aja seperti ya undang-undang yang dibuat oleh manusia, maksudnya sama itu dari segi umumnya gitu ya. Wa idza raja'na lil qawanin wad'iyah ala khilafiha wa syuruhiha. Kalau kita lihat nih undang-undang KUHP atau apa, walaupun ya umum bisa ditafsirin ini, tafsirin ini ya. Alat ibu diarti Allah qawaid al-kulliyah wajad nabi hadis syuruh ikhtilafan katsiran. Ya, jadi para pakar hukum nafsirinnya macam-macam. Waqafiyah kemudian ya menerapkan itu ala khawasi juz'iyah atas kejadian-kejadian yang ditimbul di belakangan hari. Wala adalah ala dzalik min ikhtilafil ahkam taba'an li ikhtilafi syar'i wa tatbiq. Nah, demikian juga nanti hukum itu beda-beda mengikuti apa itu tadi ya pendapat itu wa tatbiq. Fayakunul fi'lul wahid mubahan, bisa jadi satu hukum ada yang nafsirin hukumnya mubah ya, ala ra'yin wa mahduran ala ra'yin, ada sementara yang mengatakan hukumnya apa? Nah, dilarang. Nah, itu kan ya. Tuh. Padahal nasnya satu. Nah, ya. Jadi kata Allah aula mastumun nisa. Nah, jadi di antara yang bisa membatalkan wudu la mastumun nisa. La masa ini artinya umum itu, bisa ditafsirin ini, bisa ini. Nah, Imam Syafi'i menafsirin la mastumun nisa, nah, menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan yang bukan mahram, batal wudu. Menyentuh, walaupun nyentuhnya itu kagak pakai syahwat, ya, yang bukan mahram gitu. Kalau bini itu bukan mahram. Nah, kalau mahram nggak boleh jadi bini. Ada orang yang menganggap kalau udah jadi bini jadi mahramnya. Ada, justru dia bukan mahram, boleh jadi bini. Makanya ngambil wudu ini colek bini, ya. Baik yang nyolek atau yang dicolek apa? Batal. Nah, itu menurut penafsiran Imam Syafi'i. Nah, sementara Abu Hanifah nafsirin lamasa itu kalau menyentuhnya pakai syahwat. Tuh, kalau menyentuhnya nggak pakai syahwat nggak batal. Tuh, Abu Hanifah. Ada lagi Imam Malik. Walaupun pakai syahwat kagak batal. Karena lamasa dengan arti jima. Padahal nanti kan takut. Loh, kenapa Imam Syafi'i pendapat seperti itu? Wah, selalu Imam Syafi'i itu imam yang ya pendapatnya itu selalu ihtiyat. Apa itu ihtiyatnya? Berhati-hati gitu. Jadi terserah kita mau ngikutin mazhab Syafi'i boleh, Abu Hanifah boleh, Imam Malik juga, asalkan kita tahu, oh ini pendapat Imam Syafi'i, oh ini pendapat itu. Nah, itu apalagi kita tahu alasan-alasan tadi itu boleh ya. Apalagi saat dalam keadaan darurat. Nah, terutama dalam keadaan apa? Darurat. Contoh orang tawaf. Mau tawaf kan nggak dipisahin antara laki dan perempuan. Lalu sholat masih perempuan ada tempat khusus. Kalau sholat masih di haram ada. Tapi kalau tawaf nyampur laki perempuan. Ya. Walaupun kita berhati-hati, kadang-kadang kaki ini diinjak sama perempuan. Nah, sedangkan tawaf zaman sekarang ini kan nggak seperti dulu.
ya berdesek-desek. Nah, kalau batal, kan susah ngambil wudhunya. Nah, ini bisa mengikuti mazhab yang mengatakan bersentuhan tanpa syahwat tidak batal apa? Ya, tentu ada aturannya. Jangan sampai talqik, yang boleh taklid. Ya. Apa itu bedanya talqik dengan taklid? Taklid itu kita harus mengikuti satu paket. Kita harus tahu hal-hal, kalau seandainya tersentuh perempuan nggak batal, harus kita tahu apa aja yang batal gitu. Jangan sampai yang ini doang yang tahu, yang batal ngerjain kita langgar. Nah, itu namanya talqik. Nah, ini sekilas pandang bahwa beda-beda pendapat itu memang ada dasarnya. Ya, itu. Nah, demikian juga undang-undang dibuat oleh manusia itu selalu undang-undang itu umum, itu bisa ditafsirin, ini bisa tahu. Baik. Faidakan hadza maqbulan fil qawaninil wad'iyah faman ladzi yuharrimuhu fil qanuni syar'i hatta yuj'ala mat'anan fi syurrahihi idza salafu fi fahmihi wa tafsirihi inda tatbiqi ba'di mawadihi ala khawatisil dunya. Jadi oleh karena apa itu kejadian-kejadian peristiwa ini selalu terjadi dan berbeda dengan peristiwa yang terjadi waktu zaman dahulu. Oleh karena itu baik undang-undang Allah, undang-undang yang dibuat manusia, selalu undang-undangnya itu garis besar, sehingga bisa ditafsirin ini, bisa tafsirin. Wa nahnu idza nadharna ila al-haqiqati fi dzatiha mutajarridina min kulli asabiyatin. Nah, kalau kita melihat ya, tapi pandangan kita harus terbebas dari asabiyah, fanatik. Nah, orang fanatik kan mau udah menganggap dia yang benar. Ya, jadi kalau kita mau itu jangan fanatik. Ya. Lawajatna niscaya halal ikhtilaf itu beda-beda pendapat ini natijatan hatinya akibat daripada Quran itu sendiri. Kan Al-Quran lafaznya itu umum, tadi itu seperti lamas komunisat itu umum ya. Nah, itlaqul huriyah, karena lafaz Al-Quran itu umum berarti ya isyarat dari Allah boleh bagi orang yang memiliki kemampuan untuk ijtihad, untuk apa itu? Mengeluarkan apa? Pendapat, itlaq huriyah, bebas berpendapat, ukul yang untuk bagi orang yang punya keahlian. Fakil kuyut, diberikan kebebasan untuk membuka ikatan. Wa illa makai ba yutasawwar annadinan yunadi bi hurriyatit tafkir summa yamna'ul ikhtilaf. Kalau memang Quran itu tidak membolehkan seorang orang berpikir ya. Nah, sedangkan agama kita kan memberikan kebebasan untuk berpikir ya. Agama membebaskan kita merdeka berpikir. Kalau memang Quran melarang, berarti kan Quran itu bertentangan dong ya. Sedangkan kita disuruh berpikir itu ya. Pak tabiru ya ulil absar. Ya. Kalau seandainya Quran itu lafaznya itu tidak umum, nah berarti bertentangan dengan ya pandangan Islam yang membolehkan orang bebas berpikir. Wa mimma yanbaghi ma'rifatuhuna anna hadha ta'an nasha'a imma an jahlin. Jadi apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa fikih itu apa? Fikih itu nggak bisa mengikuti, nggak bisa mengikuti zaman. Nah, dia nggak paham. Ya, fikih itu nggak bisa mengikuti apa? Zaman. Nah, itu berarti nggak paham. Orang itu jahil. Ya, ya bima fikih Islam wa madzahibihi dan mazhab-mazhabnya. Min mahasina wa madaya. Karena fikih Islam itu punya keistimewaan. Wa imma an tajahul lidzalik, ada kalanya memang dia itu bodoh atau porak-porak bodoh, menganggap kalau syariat Islam itu tidak sesuai dengan kemajuan apa? Zaman.
Li anana najidu bainal hini wal akhar i'tirafan min rajul qanin, karena ahli hukum dari orang-orang barat itu sudah mengakui betapa hebatnya syariat Islam. Itu sebab ini kaidahnya umum tuh, dari ada kias, ada adat, ada apa. Jadi sumber hukum itu bukan hanya Quran, hadis, ada lagi ada kias, ada ijma tuh. Seandainya Quran nggak ada, pakai hadis. Seandainya hadis nggak ada, pakai kias. Kalau kias dengan ijma ada, kias. Jadi peristiwa apapun yang terjadi ada hukumnya di dalam syariat Islam. Baik. Nah, wahina tatabayyanu lana al-asbabul lati min ajliha ikhtalafa sahabah wal fuqaha fil aham biha na'lam annahum lasna. Ketiga, sudah jelas bagi kita bahwa para sahabat, para ahli-ahli fikih ya beda-beda pendapat gitu ya. Maka ya yang perlu diketahui, beda-beda pendapat mereka itu bukan didasari atas hawa nafsu ya. Beda-beda pendapat bukan atas hawa nafsu. Beda pendapat murni itu dari apa itu? Dari hasil ijtihad. Seperti tadi Imam Syafi'i mengatakan menyentuh ya, semata-mata menyentuh. Imam Abu Hanifah mengatakan menyentuhnya pakai tahwat. Imam Malik mengatakan lamasa bukan arti menyentuh, jima. Itu bukan didasari atas hawa nafsu, karena ada alasan-alasan tertentu. Lamasa dengan arti ini kaul syair dari orang Arab, dari bahasa Arab, dari apa gitu. Contohnya Imam Syafi'i ketika menafsirin lamasa dengan arti menyentuh, kata Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i ahli bahasa ini. Ini bahasa Arab ada yang satu lafaz mengandung dua arti ya. Arti pertama arti hakikat, arti yang hakikat. Yang kedua arti majaz. Nah ya, contoh saya bilang saya mau buang air ya. Ya, arti hakikatnya buang air apa? Saya buang air. Tapi majaznya apa? Mau buang hajat. Nah itu majaz. Nah kata Imam Syafi'i, lamasa arti hakikatnya itu nyentuh. Ya, kalau diartikan lamasa lima, itu majaz. Selama arti hakikat bisa kita pakai, kok kenapa harus arti majaz? Kecuali ada korinah yang menunjukkan majaz. Baru selama nggak ada korinah, nggak boleh kita artiin dengan arti apa? Majaz. Apa itu korinah? Contoh, ya korinah di sini. Saya mau buang air, korinahnya apa? Saya mau puisi. Judul, nah itu korinah yang menunjukkan artinya itu apa? Majaz. Saya orang mau buang air di sini bisa. Nah kalau saya mau buang air, intinya menuju tempat pohon pot. Nah itu korinah yang menunjukkan arti apa? Nah itu gitu. Jadi bukan semata-mata hawa nafsu. Ya, ada alasan-alasan tertentu. Itu seperti kata Imam Syafi'i, lamasa arti hakikatnya adalah nyentuh. Kalau diartiin nyentuh pakai syahwat, nyentuh dengan arti jima, berarti majaz. Selama nggak ada korinah yang harus terpilih arti majaz, kita harus mengedepankan arti apa? Hakikat. Kecuali ada korinah. Ya, kalau ada korinah, ya. Ayatul asad fil ghobati. Asad ada dua arti. Asad arti hakikatnya binatang, macan. Bisa juga diartikan orang pemberani. Nah kalau saya mengatakan saya melihat asad di hutan, berarti apa itu? Hakikat. Iya. Tapi saya ngelihat asad di mana? Di ring tinju. Memang macan main tinju. Yang main tinju siapa? Muhammad Ali Kray. Nah, itu.
berarti itu arti majaz, karena ada hakikat. Jadi bukan didasari atas apa? Tentu Imam Malik, Abu Hanifah memilih dengan arti ini ada alasan-alasan itu sekilas pandang. Baik. Nah, di sini dikatakan di sini, ya, sabab-sabab nih. Ini ada di sini. Mabniyan ala qawaid usul, beda-beda pendapat mereka didasari, bukan didasari atas hawa nafsu, tetapi didasari atas apa? Qawaid. Ada kaidah-kaidah usul, ya, setiap mazhab ada usul, ada dasar-dasar yang dijadikan patokan gitu. Tubah filul uqula wa ta'khudul albab. Kalau kita kalau kita dalami apa sebab mereka berpendapat, biasanya kita akan mengatakan luar biasa. Nah ini yang pertama nih. Sabab ikhtilafil sahabah al-kiram fil ahkamil fiqhiyah. Nah, jadi ikhtilaf itu terjadi bukan pada waktu zaman Imam Abu Hanifah, di waktu zaman sahabat itu sendiri saat Nabi masih hidup. Kan kalau menurut kita nggak usah pakai beda-beda pendapat, tanya aja Rasulullah gitu. Tapi Rasulullah sengaja ngasih kata-kata yang bisa ditafsirin ini, bisa ditafsirin ini, sehingga sahabat nafsirin kata Rasul gini, Rasul diam aja. Itu kan berarti isyarat dari Rasul untuk kita masing-masing apa? Nah itu ya. Nah ini sahabat ikhtilaf sahabat pada hukum fikih. Nah ini lam yakunil fiqhu fi ahdi Nabi mudawanan tu. Pada waktu zaman Nabi fikih itu belum dibukukan. Sekarang udah ada bukunya mazhab Syafi'i. Waktu zaman Nabi belum ada bukunya, ya. Jadi masing-masing sahabat punya penafsiran sendiri-sendiri. Itu lam yakun mudawanan wa lam yakunil bastu fil ahkam yauma idzin mislu bahsi haula'i fuqaha. Pembahasan fikih waktu zaman Nabi, ya, enggak seperti pembahasan pada waktu zaman apa? Fuqaha. Haitsu yabnuna bi aqsajudihim al-arkan wa syurut wal adab. Nah, waktu zaman fuqaha enggak ada fuqaha ini. Ada rukun, ada syarat, ada adab. Contoh, saya mau sholat. Ya, kalau di fikih itu ada syarat-syarat sholat, ada rukun-rukun sholat, ada sunat-sunat. Ada syarat-syarat, ada rukun-rukun apa? Apa itu bedanya antara syarat sama rukun? Kalau syarat itu harus disiapkan sebelum orang ngerjain apa? Sholat. Dan syarat itu nggak boleh berkurang sampai ibadat itu tuntas. Nah itu syarat. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, sholatnya nggak sah. Ya itu syarat. Nah rukun, ya. Rukun itu kapan? Nah saat orang mulai ngerjain baru ada rukun. Kalau syarat kan sebelumnya itu udah rukun. Nah kalau adab itu penyempurnaan, dia tidak menyebabkan sah dan tidak sahnya, tapi sempurna. Nah itu loh sunat. Nah sekarang ditanya, pada waktu zaman Nabi ada nggak rukun-rukun sholat ini, syarat ini, sunat? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah itu yang ada syarat itu pada waktu zaman fuqaha. Waktu zaman Nabi paling-paling ini boleh, ini nggak boleh gitu doang. Ini sini, ya. Nah, jadi itu adanya syarat, adanya rukun, adanya adab itu setelah zaman Nabi. Ya, maksudnya supaya memudahkan bagi orangnya untuk dapat melaksanakan perintah agama itu. Ya tadi itu nasuat atadi lam takok, kayak takalamuna antil kalsuaril mafruqah, wa yuhadiduna ma yaqulun hadda, wa yahsuruna ma yaqulun hasab. Di waktu zaman Nabi hanya sebatas ini boleh, ini nggak boleh gitu doang. Adapun itu bagian rukun, bagian syarat, bagian adab. Nah itu setelahnya ada ilmu fikih. Nah itu aja nih. Bahkan Nabi kubi ahli Nabi SAW ya'khudhu bitalaqi minhu. Fikih waktu zaman Nabi langsung nerimanya dari Nabi. Contoh, ya kata Nabi, kalau ente mau sholat ikutilah saya sholat.
Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kamu mau wudu, ikutilah saya wudu. Nah, sahabat itu ketika mau wudu ngikutin Nabi. Sahabat itu kan apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi apa nih? Diikutin. Kalau kita kan ini kira-kira ini wajib enggak nih? Kalau yang wajib udah kita ya. Jadi imannya sahabat itu beda dengan iman kita. Kalau kita kan biasanya pakai milih-milih, ya kan? Kalau sahabat itu enggak, walaupun sunnah, walaupun apa diapain? Nah, ya. Kalau kamu sholat, ikutilah aku sholat. Nah, ya. Jadi semua yang Nabi lakukan, semua diteladani oleh para sahabat. Nah, semua yang dilakukan Nabi, apakah itu semuanya rukun? Kan enggak. Jadi fikih pada waktu zaman Nabi, ya'khudh bita'ati, langsung diterima dari Nabi. Karena ya tawadhu, Nabi wudu. Ya sahabat ridwanullah alaihim wudu'ahu, sahabat menyaksikan wudunya Nabi. Fayakhuduna bihi min ghairi ayyubayyin. Maka para sahabat meniru wudunya Nabi. Nabi nggak nerangin ini yang syarat, ini yang rukun. Tuh, lam yubayyin min ghairi ayyubayyin sallallahu anna hadza rukun. Ini rukun, ini sunat, enggak, ya. Wa kana yusolli. Nah, itu tadi wudu. Demikian juga saat Nabi kita apa? Salat. Fayara salatahu, sahabat tuh. Sahabat melihat Nabi kita sholat, maka para sahabat yusalluna kama ra'au yusalli. Sahabat sholat sebagaimana Rasulullah apa? Sholat. Demikian juga haji, ya. Para makon nasu hajahu, ya. Fa'alu kama fa'alahu, ya. Romako artinya orang-orang mengikuti haji Nabi. Kata Nabi, apa itu haji, ya? Khuzu ani manasikakum, ambillah dari aku pelajaran manasik aku haji. Sahabat semua dia haji ngikutin Nabi, ya. Lam yubayyin. Nah, Nabi nggak pernah nerangin anakuru wudu sitah. Ada nggak? Ada. Rukun wudu 7, 6, enggak, yang bilang pokok, ya. Au arba, ya. Kalau rukun wudu itu 4, rukun wudu itu apa? Nabi nggak pernah begitu, ya. Nah, kenapa? Karena sahabat ini imannya kuat. Apapun yang dilakukan oleh Nabi langsung dia apa? Diikuti. Kalau makanu ya talunahu, nggak ada yang nanya. Sahabat nggak ada yang nanya, ya. An hadil aja tentang perkara ini. Apakah ini rukun atau ini sunat? Nggak pernah, ya. Yaqulu Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, ya, menceritakan keadaan sahabat itu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ma ra'aitu qauman kanu, ya, khairan min ashabi Rasulillah. Ya. Aku belum pernah menyaksikan kaum yang lebih baik daripada sahabat Nabi. Belum pernah aku melihat komunitas gitu, ya, yang lebih baik daripada komunitas waktu zaman Nabi. Apa baikannya itu? Ketika diperintah nggak pakai apa? Nggak pakai tanya-tanya, kan baiknya. Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Ya. Masa lalu kata Abdullah bin Abbas, seingat saya yang ditanya oleh sahabat hanya 13 masalah tuh. Masya Allah, ya. Masa lalu ilaan salasa asalata masalah. Hatta kudido, sampai Rasulullah wafat. Masya Allah. Abdullah bin Abbas apal itu. Yang ditanya-tanya oleh sahabat ada berapa? 13. Panjang kehidupan Nabi yang ditanya cuma 13. Nah, ente ngaji di sini ada tiga pertanyaan. Nah, sahabat waktu zaman Nabi yang ditanya cuma 3. Apa itu? Qala Umar radhiyallahu anhu la tas'al amma lam yakun. Nah, ya. Yuk, nah sini apa ini? Hatta kulluhum bil Quran, semua yang ditanya oleh sahabat diabadikan di dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil ahillah qul ya mawaqit linnas wa yas'alunaka 'anil mahid qul wa adan fa'tazilun. 13 semuanya, ya. Tuh, 13, ya. Karena ya ta'aluna ilah amma yanfa'. Nah, yang
yang apa nih yang harus diperhatikan, yang mereka tanya yang manfaat itu, yang mereka tanya yang apa, yang manfaat tuh. Wa qala Umar, kata bin Umar, la tas'al amma lam yakun, jangan kamu nanya sesuatu yang belum terjadi. Kenapa alim ditanya, alim bagaimana orang sholat di atas bulan? Yang kita di bumi sholatnya ada Ka'bah. Kenapa? Karena kita di bumi, Ka'bah di bumi gampang. Nah kalau sholatnya di bulan, Ka'bahnya di mana? Di bumi. Jadi numpuk itu sholat. Mana kamu alim? Kalau saya di bulan, sholatnya ada kiblat, mana caranya? Kau ketemu alim seperti ini. Kalau ente ke bulan, bertanya saya. Janganlah tanya sesuatu yang belum. Jadi kan ente nanya sholat di bulan, ente mau ke bulan atau enggak? Ada nanya-nanya doang. Entar kalau ente ke bulan, mau ditanya saja. Orangnya belum naik ke bulan, alimnya udah keburu meninggal. Jadi belum sempat dijawab oleh alim ini. Jadi kalau memang udah terjadi, nah tanya, sesuatu yang belum terjadi tanya. Makanya 13 pertanyaan. Karena Nabi SAW yastafidu apa? Yastafihin nas fil waqa'i fayuqihim. Nabi kita oleh sahabat, Nabi nerangin ya. Yuqihim tarfa'u ilail qadaya. Sahabat apa tuh? Ngelapor gitu ya. Perkara-perkara yang terjadi yakti pihak langsung Nabi kita menghukum. Wa taba'ahu bidzalika syaitan. Nah, kemudian ya setelah Nabi kita wafat, yang menjadi qadhi, yang menjadi pemimpin digantiin oleh siapa? Abu Bakar sama Umar. Maka Abu Bakar dan Umar mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Kanu idza waqa'at haditsatun ya bahasu an hukmiha. Apabila terjadi peristiwa, barulah para sahabat apa itu membahas ya. Ada nggak dalil di Quran? Kalau ada langsung ya. Fa idza wajadu hakamu bi. Ada. Wa illam ya'su, kalau mereka enggak mendapati hukumnya nasnya di Al-Qur'an, iltamasu hukmaha fi sunnah. Mereka nyari hukumnya melalui apa? Sunnah hadis Nabi. Fa illam yajidu fiha jama al-khalifah ibara sahabat. Kalau memang nggak ada, maka ya Amirul Mukminin ngumpulin para sahabat-sahabat. Gimana nih? Ini ya. Beda menjadi itu pihak jama'al khalifatu kibar sahabat. Syawarahum bil amri. Ya. Syawarahum bil amri, musyawarah itu. Abu Bakar, Umar, gimana nih? Kaida ittafaqu ala ra'yin sadara hukmul jama'ina. Apabila sahabat-sahabat yang lain itu sepakat, barulah dikeluarkan apa? Hukum. Nah, mana contoh? Nih, contohnya dalam kitab Faraid namanya, ilmu Faraid. Menurut undang-undang Faraid yang ada di Al-Quran, kata Allah, lil zakari mislu hadil unsayain. Ya, laki-laki dapatnya dapatnya 2 kali bagian perempuan. Kemudian ibu ya, ibu kalau memang ada anak dapatnya berapa? 1/3 ya. Kalau ada anak berarti ibu dapatnya 1/6. Itu undang-undang Quran. Nah pada waktu ya zaman Nabi itu belum pernah terjadi peristiwa. Nah waktu zaman Sayyidina Abu Bakar sama Umar, waktu Umar terjadi suatu peristiwa yang apabila hukum Al-Quran itu dilaksanakan, nah ini nggak sesuai. Mana contoh? Ada orang meninggal dunia, ninggalin zaujun, ninggalin bapak, ninggalin ibu. Ya. Ada orang meninggal. Nah, ini namanya peristiwa yang terjadi pada waktu zaman Sayyidina
Umar. Orang meninggal dunia ninggalin ibu, ninggalin apa? Bapak. Bisa jadi yang meninggal dunia itu suami, ya kalau suami berarti yang ada istri. Istri berikut apa tadi? Ibu dan bapak. Kalau yang meninggal itu istri berarti ninggalin suami. Nah sekarang yang ninggalin suami loh. Ada perempuan meninggal dunia, ninggalin suami, ninggalin suami, kemudian ninggalin ibu, ninggalin bapak. Kalau memang nggak punya anak, ya, berarti suami seperempat. Berarti suami berapa? Suami seperempat. Ya. Kan suami kalau suami setengah. Kalau orang meninggal dunia nggak ada anak, suami berapa? Setengah. Contoh, orang meninggal dunia ninggalin 6, ya terserah kan 6 miliar apa? Ninggalin 6 miliar, ya nggak punya anak, punya apa? Suami. Berarti suami kan setengah. Setengah jadi berapa? 3 miliar. Nah yang belum dibagi apa? Bapaknya sama ibunya. Nah bapaknya sama ibu. Nah menurut peraturan Quran, kalau ibu nggak punya anak dapatnya berapa? 1/3. Ya? Nah kalau 6 miliar 1/3-nya berapa? 2. Nah gitu. Ya, jadi suaminya dapat 3 miliar, ibunya berapa? 2 miliar. Nah tinggal yang belum siapa? Bapak. Oh berarti bapak sisanya berapa? 1. Nah ini nggak sesuai dengan lidzakari mithlu hadzal. Oh, masa iya bapak 1 miliar, ibunya 2 miliar. Nah tidak sesuai dengan lidzakari mithlu hadzal. Oh, ini waktu zaman Nabi belum pernah terjadi. Umar ngumpulin sahabat bagaimana ini? Ya. Ini kalau nyaknya dapat 2 miliar, bapaknya dapat 1. Sedangkan Quran mengatakan apa sih? Laki-laki harusnya kan laki dapat 2, ibu dapat 1. Nah, kumpul. Akhirnya sahabat sepakat. Tetap ibu kita kasih 1/3, tapi bukan 1/3 dari aslul masalah. Namanya sulusul baki. Bagaimana sulusul baki? Nah, tadi suaminya berapa tadi? Setengah, 3 miliar. Tinggal sisanya berapa? 3 miliar. Nah ibu dikasih 1/3 dari 3. 1 kan, sisanya tinggal berapa? 2. Nah jadi bapaknya dapat 2, ibunya dapat 1. Nah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau yang tadi kan sulus dari 6. Nah tetap kita bilang sulus, ta'adduban bil Quran, tapi kita katakan sulusul. Ya. Itu tadi kalau yang meninggal dunia siapa itu tadi? Nah sekarang kalau yang meninggal dunia apa? Suami. Sama juga. Nah orang meninggal dunia, suami meninggal dunia, ninggalin, kalau suami ninggalin siapa? Ya. Nah bini, kalau bini nggak punya anak berapa? 4. Nah kalau ini asal masalahnya jangan 6. Berapa ini? Ya. 12. Ya. Berapa? 12. Kan bisa dibagi 6. Bagi ini dulu. Berapa tadi? Berapa tadi? 8. 12. Ya, seperempatnya 3. Tinggal berapa? 9. Ya, 9. Nah, tinggal ibu sama bapak. Nah, kalau mengikuti peraturan tadi, ibu kalau nggak punya anak dapat berapa? Ibu kalau mau punya anak 1/3. Nah 9 1/3 berapa? 3. Ya. Ibu dapat 3. Nah ibu dapat 3. Bapaknya 6. Bapaknya berapa? 6. Nah 6. Ya. Pas. Jadi kalau memang tidak bertentangan, tidak apa. Kalau enggak, ayo kumpul sahabat. Nah bagaimana cara itulah kira-kira. Ya, itu yang dikatakan waktu zaman Umar ada 2 masalah faraid yang terkenal dengan masalah apa? Umarid, ya, masalah yang terjadi pada waktu zaman Sayyidina Umar. Baik, nah sampai di sini. Wa ini talaku a'adun nazar wa qallabul masalah ala jami'i
fiha al-mumkinah. Pada dalam jadi ittifaqan akhadha bi ra'yil aghlabiyah. Kalau seandainya tidak ada kesepakatan, maka Sayyidina Abu Bakar dan Umar mengambil mengambil pendapat yang lebih banyak. Ada ijma' sahabat, ada jumhur sahabat. Nah, ini sekilas pandang ya, apa itu tadi beda-beda pendapat yang terjadi pada waktu zaman sahabat radhiyallahu taala anhu ya. Baik. Kali ini wa bihadil halati tusalimul aqaliyah. Nah, kalau memang yang diambil ra'yul jumhur berarti ya ra'yul aqaliyah ini harus nyerah jadinya. Ya. Jadi nggak selalu masalah kan ittifaq gitu. Itu di DPR MPR aja kan ya, hukum yang mana? Yang banyak yang diambil lalu tidak terjadi kesepakatan. Baik, insya Allah nanti akan kita lanjutkan mbaknya ini istilah umum silabli bainal haqiqati wal majaz ya. Nah, ya, Oke. Ya. Pertanyaannya Pak. Tentang pembacaan bismillah pakai. Ya. Pembacaan bismillah di dalam surat Al-Fatihah Ya. seorang imam. Di dalam seorang imam di dalam membaca bismillah dalam surah Al-Fatihah itu kan berikhtilaf pakai. Ada yang bismillahnya dibaca, ada yang bismillahnya disirin, ada bismillahnya yang dizaharin, bahkan ada yang tidak sama iya sekali. ada yang tidak sama sekali. Nah, itu bagaimana Pak Kiai kalau kita mengambil baca bismillahnya itu nggak disuarain Pak Kiai, sir. Kemudian dia ikhtilaf, maksudnya dia kan harusnya harus taklid Pak Kiai ya, nggak boleh talfik. Nah, bagaimana kalau dia ngambilnya nggak talqit gitu, tapi talfik gitu Pak Kiai, diambil aja gitu, nggak talqit tapi talfik. Itu bagaimana Pak Kiai kalau kita ngikutin itu kayak gitu? Ya. Kalau yang tadi yang talqit ada taklid apa? Taklid sama Nah, talfik. tadi kan yang dicontohin batal dulu kan. Lalu saya bertaklid sama pendapat Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan kalau tanpa syawat tidak batal wudu. Bagaimana taklidnya itu? Harus mempelajari tata cara wudunya Abu Hanifah dan harus tahu apa aja yang batalin, apa yang tidak batalin, bukan hanya sekedar nyolek. Itu namanya taklid. Nah, kalau hanya yang dia tahu tentang nyolek batal dan tidaknya itu namanya batal. Itu tadi kan tentang batal wudu. Kalau yang sekarang yang ditanya bukan masalah batal wudu, baca bismillah. Nah, saya mau kasih tahu bahwa bismillah ini ada 3 mazhab. Mazhab yang paling ihtiyat mazhab Syafi'i tadi itu. Mazhab mengatakan bismillah itu ayat Al-Fatihah. Ya, kalau ente baca Fatihah tanpa bismillah berarti ayatnya apa? Kurang. Nah, kalau ayatnya kurang berarti nggak sah. Ya, kalau Fatihahnya nggak sah, otomatis sholatnya juga apa? Nah, itu Imam Syafi'i. Nah, kalau Abu Hanifah mengatakan bismillah itu bukan awal Fatihah, tapi bismillah ayat Quran nih, tapi bukan awal Fatihah. Jadi Allah Ta'ala turunin bismillah itu hanya untuk memisah antara surat sama surat. Kalau nggak ada bismillah kita nggak tahu mana awal itu. Waktu zaman dulu kan nggak ada ayat 1 ayat 2 nggak ada. Jadi itu hanya pemisah. Nah, jadi kalau ente sholat tanpa baca bismillah menurut mazhab Abu Hanifah nggak apa-apa. Kalau Imam Malik mengatakan bismillah itu bukan ayat Quran sama sekali. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaan seperti tadi, saya mau apa itu kan mengikuti mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bismillah itu bukan ya. Itu boleh ente sholat lirik, berapa?
Sendiri kalau ente sholat sendiri boleh ente ikut Abu Hanifah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau ente sholatnya imam dengan makmumnya belum ngaji, nanti berantem antara itu sama siapa? Kok kenapa itu nggak ada bismillah? Nah, jadi ini nggak ada talping, nggak ada apa nih, cuman hanya ente harus menyesuaikan apa? Kecuali kalau ente makmum lah, ya, imamnya mazhab Syafi'i, sedangkan ente makmum nggak baca bismillah nggak apa-apa. Tapi kalau ente jadi imam, ya, kalau makmumnya Syafi'i harus baca apa? Bismillah. Kecuali kalau ente makmum, ya, imamnya baca bismillah, entenya nggak baca bismillah, boleh nggak tuh? Boleh. Makmumnya gimana Pak Kiai? Makmumnya gimana Pak Kiai? Kalau imamnya talpik aja gitu, dia talpik aja ngikutin Abu Hanifah. Ya itu tadi. Makmumnya jadi batal dulu gimana tuh? Ya itulah jadi kacau nanti kan makmumnya nggak paham kok. Oh nggak baca bismillah nih. Nah itu kan kecuali kalau makmumnya ngerti. Nah, kalau makmumnya nggak ngaji, ya maka imamnya harus baca apa? Bismillah. Kebanyakan begitu loh kayak kebanyakan seorang imam dia mau coba-coba karena dia udah belajar di luar negeri di Arab, dia mau coba-coba di Indonesia. Di luar negeri sini bisa belajar. Pokoknya dia mau praktekin pendapat dia yang udah belajar di sana Abu Hanifah dipraktekin ke Indonesia. Nah kalau ente mau praktekin itu sebelumnya sholat ajarin dulu tuh makmum. Oh gitu, diajarin dulu harus. Iya, supaya nanti nggak ada kekacauan. Kadang-kadang langsung aja dia jadi imam tanpa aja bismillah. Iya. Nanti timbul kegaduhan. Nah, kalau orang nggak, kalau talpik itu kan Pak Kiai, dia harus tahu satu paket ya Pak Kiai ya. Yeah. Ya kalau kita mengambil mazhab itu kita harus tahu satu paket. Kalau misalkan orang awam Pak Kiai, darurat nggak satu paket gitu, gimana tuh Pak Kiai? Yeah. Misalkan masalah onani dah Pak Kiai, masalah onani dah. Orang awam onani. Karena dia takut berzina, maka dia pakai Abu Hanifah pendapatnya. Itu bagaimana Pak Kiai? Padahal dia orang awam Pak Kiai, nggak satu paket dia, cuma ngikutin Abu Hanifah aja gitu Pak Kiai. Itu boleh nggak tuh? Dia tahu kalau menurut Abu Hanifah onani itu boleh, berarti dia tahu tuh, bukan nggak tahu. Dia cuma tahunya sekedar tahu doang kok. Menurut Abu Hanifah boleh onani gitu. Ya nggak ada masalah, ya. Nggak mesti harus tapi nggak satu paket dia tahunya. Tapi nggak satu paket tahunya. Ya, memang itu ada paket. Kalau yang ada paket udah paket. Nah kalau itu kan hanya sekedar boleh dan tidak, itu nggak ada paket. Ya. Makanya kalau ada orang yang berbeda dengan ente, jangan langsung ente larang. Ya. Selama itu masalah khilafiyah itu nggak boleh apa? Nggak boleh kita omelin. Yang boleh kita omelin kalau masalah yang memang sudah ijma nggak boleh tegur. Kalau memang ada khilafiyah nggak boleh tegur. Jadi nggak selalu satu paket. Nggak selalu satu paket. Baik. Nah, kita baca Fatihah sebelum kita baca tauhid. Semoga berkah Fatihah. Allah berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu bertaufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.